Jangan lupa subscribe, like, dan share. Haram dan tercela mendukung kezaliman Amerika. Amerika Serikat atau AS secara konsisten membangun citra dirinya sebagai penjaga utama demokrasi, hak asasi manusia atau HAM, dan tatanan internasional. Narasi ini diproduksi dan direproduksi melalui diplomasi, media global, serta berbagai institusi internasional yang berada di bawah pengaruhnya. Padahal di balik klaim normatif tersebut, praktik geopolitik Amerika Serikat justru menunjukkan kontradiksi. AS melakukan banyak intervensi militer, operasi intelijen, sanksi ekonomi sepihak, hingga rekayasa pergantian rezim di berbagai negara. Semua ini menyingkap wajah busuk Amerika Serikat yang lebih berorientasi pada kepentingan hegemonik ketimbang perlindungan nilai-nilai universal. Demokrasi dan HAM kerap direduksi menjadi instrumen legitimasi untuk membenarkan agresi Amerika Serikat atas negara lain. Tak peduli jika untuk itu Amerika Serikat mengorbankan ratusan ribu rakyat sipil. Keadaan ini mencerminkan apa yang oleh banyak pengamat disebut sebagai imperial arrogance atau kecongkakan kekuasaan yang lahir dari posisi dominan Amerika Serikat dalam sistem internasional pasca Perang Dunia II. Amerika Serikat, negara agresor dan jahat. Krisis yang melanda Iran saat ini misalnya bukan sekedar persoalan ekonomi domestik, melainkan cerminan tatanan global yang dikuasai penguasa jahat seperti Amerika Serikat. Amerika Serikat memaksa dunia mengikuti kepentingannya. Dengan kekuatan militer, ekonomi, dan politik yang luar biasa, Amerika Serikat menempatkan dirinya seolah berada di atas hukum internasional. Sikap ini tidak hanya melanggengkan standar ganda dalam penegakan hukum dan HAM, tetapi juga menjadikan Amerika Serikat sebagai aktor utama penyebab instabilitas dunia kontemporer. Alih-alih menciptakan perdamaian dan keamanan global, dominasi sepihak Amerika Serikat justru melahirkan konflik berkepanjangan, kehancuran negara-negara lemah, serta krisis kemanusiaan yang dampaknya dirasakan lintas generasi. Rangkaian konflik bersenjata yang melibatkan Amerika Serikat di berbagai belahan dunia memperlihatkan pola kekerasan militer yang berorientasi pada kepentingan hegemonik, bukan pada misi kemanusiaan sebagaimana kerap diklaim. Perang Amerika Serikat di Vietnam misalnya, yang berlangsung selama lebih dari 1 dekade, tidak hanya menelan jutaan korban sipil, tetapi juga meninggalkan luka ekologis dan kesehatan jangka panjang akibat penggunaan senjata kimia seperti Agen Orange. Dampaknya masih dirasakan hingga hari ini dalam bentuk cacat lahir dan kerusakan lingkungan permanen. Pola serupa berulang di Irak, Afghanistan, dan Libya. Serangan Amerika Serikat ke Irak pada 2003 didasarkan pada klaim senjata pemusnah massal yang kemudian terbukti tidak pernah ada. Irak pun hancur lebur, jutaan rakyat sipil menjadi korban. Akan tetapi, Amerika Serikat tidak merasa bersalah sedikitpun, juga tak ada sanksi internasional atas kejahatannya. Di Afghanistan, pendudukan Amerika Serikat selama hampir 20 tahun gagal menciptakan stabilitas politik maupun kesejahteraan sosial. Amerika Serikat justru meninggalkan trauma kolektif dan kehancuran sistemik. Lalu intervensi NATO Amerika Serikat di Libya juga meruntuhkan negara tersebut dan memicu kekacauan berkepanjangan. Ini belum termasuk puluhan intervensi Amerika Serikat atas sejumlah negara lainnya. Yang paling mutakhir adalah kasus penculikan pemimpin Venezuela oleh Amerika Serikat secara semena-mena. Keseluruhan kasus ini menegaskan bahwa invasi dan intervensi Amerika Serikat berfungsi sebagai alat dominasi global, bukan sebagai sarana penegakan kemanusiaan dan perdamaian. Dalam kerangka politik luar negeri Amerika Serikat ini, wilayah, rakyat, dan hak politik negara lain direduksi menjadi komoditas yang dapat dipertukarkan demi kepentingan geopolitik dan keamanan nasional Amerika Serikat. Praktik semacam ini menunjukkan pengabaian terhadap prinsip kedaulatan dan kesetaraan antar negara yang menjadi fondasi hukum internasional. Kebijakan Amerika Serikat ini sekaligus menegaskan bahwa ekspansi teritorial tidak selalu dilakukan melalui pendudukan militer terbuka, tetapi juga melalui logika pasar dan tekanan politik yang sama-sama mengandung unsur kezaliman struktural. Kezaliman haram. Dalam perspektif Islam, kezaliman atau zulm mencakup segala bentuk penyimpangan dari kebenaran dan keadilan yang telah Allah tetapkan. Kezaliman tidak terbatas pada tindakan kekerasan fisik semata, tetapi mencakup pelanggaran terhadap hak Allah SWT, hak manusia, dan tatanan keadilan secara menyeluruh. Pelanggaran terhadap hak Allah SWT terwujud dalam bentuk pengingkaran terhadap hukum-hukumnya dalam mengatur kehidupan. Allah SWT dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 45 telah menegaskan, yang artinya, siapa saja yang tidak memutuskan perkara menurut wahyu yang telah Allah turunkan, mereka itulah para pelaku kezaliman. Pelanggaran terhadap hak manusia mencakup penindasan, perampasan hak hidup, kebebasan, dan martabat, baik yang dilakukan oleh individu maupun oleh negara dan kekuatan politik.
Adapun perusakan tatanan keadilan terjadi ketika kekuasaan digunakan secara sewenang-wenang sehingga hukum tidak lagi berfungsi sebagai pelindung, melainkan sebagai alat legitimasi kezaliman. Al-Quran secara tegas mengecam dan melarang segala bentuk kezaliman ini, baik dalam skala personal maupun struktural dan negara. Dalam Quran Surat Ghafir ayat 31, Allah SWT berfirman, yang artinya, Allah tidak menghendaki kezaliman terhadap hamba-hambanya. Dalam Quran Surat Ali Imran ayat 108, Allah SWT juga berfirman, yang artinya, Allah tidak menghendaki kezaliman bagi seluruh alam. Bahkan sekedar cenderung kepada apalagi mendukung pelaku kezaliman telah diancam oleh Allah dengan ancaman yang keras. Sebagaimana tersurat dalam Quran Surat Hud ayat 113 yang artinya, janganlah kalian cenderung kepada para pelaku kezaliman yang menyebabkan kalian disentuh oleh api neraka. Sekali-kali kalian tidak mempunyai seorang penolong pun selain Allah, kemudian kalian tidak akan ditolong. Karena itu jelas haram mendukung atau membenarkan kezaliman Amerika Serikat, termasuk kezaliman Amerika Serikat yang acap kali dibungkus dengan istilah perdamaian, seperti Board of Peace atau BOP dengan dalih dan demi masa depan Gaza. Sebabnya, jejak politik dan sejarah Amerika Serikat jelas-jelas penuh dengan aneka kejahatan internasional. Karena itu aneh saja jika masih ada para pihak, apalagi penguasa muslim, kalangan intelektual, ulama, atau ormas Islam yang berprasangka baik terhadap gembong penjahat kafir internasional yang culas seperti Amerika Serikat. Seolah-olah Amerika Serikat kali ini dengan BOP-nya bakal berpihak kepada Palestina. Padahal sudah sangat terang benderang Amerika Serikatlah pendukung utama Zionis Yahudi selama puluhan tahun. Amerika Serikat pula penyokong utama persenjataan Zionis Yahudi untuk melakukan genosida atas Palestina. Padahal juga sudah sangat jelas kezaliman adalah kejahatan yang Allah benci. Lihat Quran Surat Ali Imran ayat 57 yang artinya Allah tidak menyukai para pelaku kezaliman. Kezaliman Amerika Serikat wajib dilawan. Khilafah adalah solusi ideologis dan sistemik untuk menghadapi dan melawan kezaliman global Amerika Serikat. Sebabnya, khilafah sebagai institusi pemerintahan Islam global tidak akan berhenti pada kecaman moral. Khilafah menawarkan kerangka institusional kekuasaan yang nyata. Inti dari solusi ini terletak pada penyatuan umat Islam sedunia yang selama ini terpecah dalam negara-negara bangsa yang lemah dan saling terpisah. Penyatuan kekuatan politik, ekonomi, dan militer negeri-negeri muslim di bawah satu kepemimpinan pemerintahan Islam global akan melahirkan deterrence power atau daya gentar global yang mampu mencegah agresi, intervensi, dan pemaksaan kehendak oleh kekuatan hegemonik seperti Amerika Serikat. Dengan persatuan di bawah khilafah, umat Islam tidak lagi berada pada posisi defensif dan reaktif, melainkan memiliki kapasitas strategis untuk bertindak sebagai subjek aktif dalam politik global. Allah SWT dengan tegas memerintahkan kepada kaum muslim untuk bersatu. Lihatlah surat Ali Imran ayat 103 yang artinya, berpegang teguhlah kalian semuanya pada tali agama Allah dan jangan bercerai-berai. Berdasarkan ayat ini, jelas kaum muslim lebih layak bersatu di bawah kepemimpinan khilafah daripada bersatu di bawah penjahat kafir internasional Amerika Serikat dalam Board of Peace. Apalagi khilafah menawarkan paradigma kebijakan luar negeri yang secara prinsipil berbeda dengan politik imperialis Amerika Serikat. Kebijakan luar negeri khilafah tidak dibangun atas dasar kepentingan korporasi, eksploitasi sumber daya, atau dominasi geopolitik, melainkan berandaskan keadilan, perlindungan terhadap yang lemah, dan ketundukan pada aturan-aturan Allah yang kelak akan dipertanggungjawabkan. Hal ini sejalan dengan fungsi kekhilafahan sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Sesungguhnya imam atau khalifah itu adalah perisai, manusia berperang di belakangnya dan berlindung dengan dirinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam khilafah, kaum tertindas, termasuk rakyat Palestina, tidak diperlakukan sebagai isu diplomatik semata, tetapi sebagai amanah yang wajib dibela secara politik, hukum, dan bahkan militer lewat jihad. Khilafah berfungsi bukan hanya sebagai simbol persatuan umat, tetapi sebagai instrumen nyata untuk menghentikan kezaliman, menantang hegemoni zalim, dan menegakkan keadilan dalam tatanan dunia yang selama ini dikuasai oleh kekuatan jahat Amerika Serikat. Dengan demikian, kecongkakan dan kezaliman yang dilakukan Amerika Serikat tidak dapat dipahami sebagai rangkaian kesalahan kebijakan yang bersifat insidental atau temporer. Ia adalah perwujudan dari sistem kapitalisme global yang dibangun di atas dominasi kekuatan dan kepentingan hegemonik. Selama tatanan internasional masih dikendalikan oleh kapitalisme global dan Amerika Serikat sebagai gembongnya, maka selamanya keadilan global akan tetap menjadi retorika kosong. Oleh karena itu, sesungguhnya tidak ada pilihan lain bagi umat Islam sedunia selain memperjuangkan tegaknya kembali khilafah sebagai satu-satunya institusi pemerintahan Islam global yang bukan hanya akan menghentikan kecongkakan dan kezaliman Amerika Serikat, namun juga akan menebarkan rahmat bagi alam semesta.
Wallahu a'lam bishawab.